Film dimulai di sebuah kota besar, di mana ada beberapa orang yang diculik sama sekelompok orang misterius, dan kebanyakan orang yang diculik adalah orang-orang biasa, seorang pecandu narkoboy, bahkan seorang polisi juga diculik. Mereka semua kemudian dibawa ke sebuah rumah besar, di mana mereka dalam kondisi masih tertidur setelah dipingsankan, dan setelah beberapa waktu, seorang wanita bernama Lea berkesempatan untuk bangun duluan daripada yang lain. Setelah menyadari kalau dia berada di sebuah kamar bersama orang lain, Lea pergi keluar, di mana dia mencoba memanggil seseorang di lorong panjang yang sepi, tapi ternyata gak ada siapapun di sana. Jadi dia mencoba untuk menelusuri rumah besar ini, dan setelah mengetahui kalau banyak orang lain juga yang mengalami pingsan, Lea mulai merasa curiga dengan rumah besar ini yang gak beres. Oleh karena itu dia mencoba untuk keluar dari rumah. Namun pintunya terkunci, bahkan jendela-jendela dan pintu-pintu udah diubah menjadi tembok semua. Alhasil Lea berpikir kalau dia udah dijebak di rumah besar ini, sampai dia mendapat serangan panik, dan akhirnya dia pun pingsan. Beberapa waktu kemudian, dia terbangun dengan melihat banyak orang dari kamar mereka masing-masing yang udah pada bangun, dan merasa mereka semua sama-sama lagi bingung dengan apa yang terjadi. Tapi kebingungan mereka segera dijawab dengan suara seseorang dari balik speaker, yang merupakan pemilik dari rumah besar ini dengan sebutan The Watcher. Dia berpikir kalau semua terculik lagi bertanya-tanya kenapa mereka yang diculik, namun The Watcher bilang kalau mereka bisa mencari jawabannya sendiri, dan The Watcher udah memilih mereka setelah mengetahui karakter mereka masing-masing sebelumnya. The Watcher juga mengetahui kalau semua terculik pasti berpikir kalau kerabat mereka akan mencari-cari mereka, tapi timnya The Watcher udah mengurusi hal itu, supaya para kerabat gak menjadi gampang khawatir dan gak akan mencari mereka dalam waktu yang dekat. Sekarang, The Watcher menginginkan para terculik menganggap mereka seperti tikus percobaan di sebuah laboratorium, karena rumah besar ini akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk mengetes karakter manusia, dan akan menjadi hiburan juga bagi teman-temannya The Watcher. The Watcher memberitahu kalau dia menggunakan kamera tersembunyi yang sangat banyak yang tersebar di seluruh rumah, dan juga mikrofon, namun The Watcher meminta para terculik untuk jangan menemukannya, karena mereka gak akan bisa. Sebagai hadiah dari hiburannya, satu terculik yang bisa bertahan hidup sampai akhir, akan mendapat hadiah duit berjumlah sangat mantap, yaitu 70 miliaran rupiah. Tapi hanya satu terculik aja yang akan membawa pulang hadiah duit itu, dan cara untuk memenangkannya, bebas. The Watcher menambahkan kalau para terculik gak akan mendengar suara dari dia lagi, lalu dia mengucapkan semoga beruntung, dan akhirnya suaranya pun gak kedengaran lagi. Alhasil para terculik merasa gak percaya dengan pengumuman itu, dan berpikir kalau ini adalah sebuah permainan kematian, alias death game, dengan satu orang aja yang bisa keluar dari rumah ini dan membawa duit yang banyak. Dari pengumuman itu juga, semua terculik masih pada kebingungan dengan caranya yang bebas untuk bisa menang, sampai mereka menduga kalau ada psikopat yang akan datang untuk menghabisi mereka satu persatu. Tapi ada satu hal yang bikin heran si polisi bernama Jay, yaitu dia masih dikasih pegang pistol miliknya, sehingga para terculik pun menjadi kaget ketika mengetahui Jay adalah polisi, dan menduga The Watcher yang udah sengaja memperbolehkan Jay memiliki pistol. Ini membuat seorang pria bernama Albe menjadi emosi, karena dia merasa dendam dengan polisi yang udah berbuat keterlaluan ke adiknya waktu dulu, terutama kepalanya yang dihantam ke tanah, apalagi dia masih berumur 16. Alhasil Jay dan Albe menjadi dekat-dekatan, namun sebelum kejadiannya menjadi lebih buruk, mereka dipisahkan dan diminta untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari rumah ini. Alhasil seorang pria berkacamata bernama Francis menduga kalau The Watcher menginginkan para terculik untuk menghabisi hidup satu sama lain, yang membuat para terculik merasa sulit untuk menerima pernyataan itu, jadi mereka mengancam akan melapor The Watcher ke polisi. Tapi Francis merasa yakin kalau The Watcher udah aman dari segala jenis pelanggaran, dan dia bisa melakukan apa aja dengan identitas yang dirahasiakan. Dan jika misalkan salah satu terculik melapor kejadian ini ke polisi, kemungkinan besar pernyataan si terculik itu akan sulit untuk diterima, dan dia pun masuk rumah sakit jiwa karena dianggap sinting. Beberapa saat kemudian, Jay mendapat ide untuk mengangkat meja besar dan mendobrakkannya ke pintu, jadi semua orang melakukan itu sampai berkali-kali, namun pada akhirnya mereka gagal dengan pintunya yang gak mau hancur. Merasa kesal, Jay pun menggunakan pistol untuk menembak tembok buatan, tapi ternyata pistolnya belum bisa untuk menghancurkan tebalnya tembok.
Setelah mengetahui sisa pelurunya tinggal 8, dia meminta ke para terculik untuk berpencar ke seluruh rumah untuk mencari jalan keluar. Jadi mereka melakukan itu, sampai Jay menemukan sebuah celah permukaan yang bolong. Jadi dia menggunakan tongkat besi terdekat untuk menghancurkan celah itu, namun setelah dihancurkan dan mengkorek-korek tanahnya, ternyata di baliknya masih ada sebuah lapisan yang sangat keras. Di saat itu Albe melakukan hal yang serupa juga, di mana dia menghancurkan gagang pintu kayu di langit-langit, tapi setelah dihancurkan, ternyata di baliknya ada lapisan keras juga di sana. Alhasil para terculik menjadi marah-marah, sampai ada seorang wanita yang mulai teler setelah meminum minuman mantap yang disediakan di laci. Tapi karena Jay gak mau seseorang untuk menjadi teler, dia pun mengunci lacinya dan mengambil kuncinya, yang membuat si peminum menjadi emosi dengan apa yang dilakukan Jay. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar suara lift kecil yang datang, jadi mereka pergi ke sana, dan ternyata di balik itu adalah makanan kentang dan potongan ayam. Jadi mereka membagi kedua makanan itu untuk masing-masing orang, tapi Lea mengaku kalau dia gak makan daging, yang membuat seorang wanita menjadi senang dengan langsung mengambil dagingnya, namun Jay langsung mengambil kentang milik si wanita untuk Lea sebagai gantinya agar adil. Setelah berkenalan satu sama lain, para terculik mendiskusikan untuk siapa-siapa aja yang akan berada dalam satu kamar, dan memeriksa kondisi kamarnya, di mana mereka mengetahui kalau air di wastafel masih berfungsi, tapi tidak untuk air untuk shower. Ketika beristirahat, si suami Francis mendiskusikan dengan istrinya bernama Cynthia, tentang masalah finansial mereka, di mana Francis menjadi teringat kalau keluarga Cynthia pernah memiliki banyak duit dengan jumlah yang sama seperti hadiah dari date game ini, namun sekarang udah enggak. Ini membuat Cynthia menjadi kesal di saat Francis membicarakan masalah finansial itu lagi. Oleh karena itu Cynthia membalas kalau Francis belum bisa menghasilkan duit dari pekerjaannya semenjak mereka menikah, tapi dia bisa membalas dengan tenang kalau dia ini adalah seorang artis pembuat musik, walaupun dia belum mendapatkan duit dari pekerjaan itu. Di tengah malam ketika semuanya lagi tertidur, Jay menyadari kalau ada seseorang yang datang diam-diam ke kamar untuk mengambil pistolnya. Jadi begitu orang itu mendekati tempat tidur, Jay pun langsung berusaha untuk menangkapnya. Namun pada akhirnya, Jay gagal untuk menahan orang itu, dan akhirnya dia pun berhasil kabur. Alhasil semua orang pada terbangun, dan begitu Jay bertanya siapa yang datang ke kamarnya, semua orang mengaku gak pernah datang ke kamarnya dengan saling menuduh satu sama lain. Di saat mereka berkumpul di aula utama, mereka merasa suhunya yang semakin naik, menduga The Watcher yang sengaja menaikkan suhu ruangannya. Alhasil mereka menjadi gampang emosian, sampai Albe menjadi lebih emosi ketika mendengar dua orang yang berbicara dengan bahasa lain. Oleh karena itu Albe menyuruh mereka untuk berbicara dengan bahasa Inggris, agar yang lain bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan. Ini membuat Albe dan Francis menjadi bersih tegang, tapi Jay langsung menyuruh mereka untuk berhenti, karena dia merasa mendengar sesuatu dari luar rumah, dan teringat dengan alat pelacak yang terpasang di kakinya si wanita pecandu narkoboy dari pihak polisi. Menduga suara dari luar rumah itu adalah suara polisi, para terculik pun pada cepat-cepat ke pintu, dan memukul-mukulnya untuk memberitahu lokasi mereka, bahkan Jay harus menggunakan pistol untuk menimbulkan suara keras. Namun pada akhirnya, gak ada respon apapun dari balik pintu, dan akhirnya semua terculik pun pada merasa frustasi dan merasa ketakutan untuk habis hidupnya. Supaya membangkitkan mood para terculik, Jay memutuskan untuk mengembalikan kunci laci berisi minuman-minuman mantap itu, dan akhirnya semua orang pun pada joget sambil teler, dengan diiringi dengan musik yang mantap juga. Tapi tidak untuk Francis yang lebih memilih menjauh dari semua orang yang lagi teler. Lalu dia pergi ke kamar mandi untuk menghancurkan botol minuman mantapnya, dan dia pun menyimpan serpihan tajamnya untuk jaga-jaga, sementara pecahan-pecahan lainnya dia buang ke dalam tempat air dari toilet. Di saat itu beberapa terculik pada merasa gak tahan dengan teler mereka, jadi mereka kembali ke kamar mereka masing-masing untuk istirahat, sementara Albe dan istrinya Francis si Cynthia lanjut joget sampai dekat-dekatan. Ketika mereka terus joget, mereka sampai gak sadar kalau Francis udah berada di dekat mereka, sehingga Albe dan Francis mulai ribut setelah mereka terus-terusan menahan emosi mereka. Ini membuat Cynthia menjadi teriak-teriak untuk menghentikan keributannya, namun usahanya membuat Albe menjadi terganggu dengan mendorong Cynthia dengan kuat, dan akhirnya kepalanya pun terkena pagar pembatas. Alhasil keributan Albe dan Francis menjadi berhenti, dan di saat semua orang memeriksa kondisinya Cynthia,
keluar darah dari kepalanya yang bocor, sebagai pertanda kalau dia udah habis hidupnya. Ketika Albe mencoba untuk menjelaskan kalau dia cuma mau mendorong Cynthia, Jay gak terlalu mempedulikan alasannya, dan mengunci Albe ke dalam sebuah kamar dengan tongkat besi. Beberapa waktu kemudian di saat semua orang mulai merasa depresi lagi, The Watcher mengirimkan porsi makanan yang lebih kecil, sehingga pembagian makanannya menjadi lebih sedikit ke para terculik. Ketika mereka lagi makan, mereka menjadi terganggu dengan suara Albe yang terus-terusan teriak-teriak, jadi Jay memutuskan untuk memberinya kentang, tapi Albe menjadi kesal begitu dia melihat kentangnya yang sedikit. Setelah Jay kembali ke tempat duduk, dia melihat seorang bapak bernama Duffy, yang udah gak ada di tempat duduk, berpikir dia yang udah pergi untuk membebaskan Albe karena kasihan. Oleh karena itu Jay cepat-cepat untuk menghentikan tindakannya Pak Duffy, namun ternyata dia udah membebaskan Albe duluan, dan dia pun segera mengambil tongkat besinya untuk memukul Jay. Dalam perasaan marah yang gak tertahankan, Albe terus memukul kepalanya Jay beberapa kali, dan akhirnya Jay pun menjadi sekarat. Begitu Albe menyadari itu, dia baru menghentikan tindakannya, dan memasuki ke dalam kamar sambil merasa gak percaya dengan apa yang udah dia lakukan. Ketika Pak Duffy merasa kasihan dengan Jay yang sekarat, dia memberikan pistol miliknya ke Pak Duffy, dan akhirnya Jay pun meninggal. Beberapa waktu kemudian, The Watcher memberikan makanan dan minuman mantap kali ini yang lebih banyak, serta sebuah catatan yang artinya kerja bagus untuk para terculik. Ini diduga mereka kalau itu sebuah hadiah setelah menghabisi salah satu terculik, jadi Francis mengambil kesempatan ini untuk memberikan porsi makanannya untuk Albe, karena dialah yang udah berhasil menghabisi salah satu terculik itu. Alhasil Albe menjadi sedikit lega ketika Francis membawakan makanan, sehingga Albe menjadi teringat kalau dia udah gak sengaja menghabisi Cynthia, oleh karena itu dia mengungkapkan rasa bersalahnya. Di saat itu para terculik pada merasa ketakutan dan gak percayaan dengan orang lain, jadi mereka mulai memakan di tempat mereka masing-masing, tapi tidak untuk Lea dan Pak Duffy yang masih berhubungan baik dengan makan di satu meja. Di saat Pak Duffy mengajak Lea untuk memeriksa kondisinya Albe, mereka menjadi kaget melihat kondisi tubuhnya Albe, yang ternyata dia udah habis hidupnya dengan cara yang gak terpikirkan. Setelah kejadian itu diketahui para terculik yang lain, mereka mulai saling menuduh satu sama lain lagi, terutama mencurigai Francis yang pergi ke kamarnya Albe untuk memberinya makanan, namun sebenarnya Francis mau menghabisi Albe karena dendam. Tapi Pak Duffy bisa menghentikan keributan mereka, dan membuat mereka untuk kembali ke tempat masing-masing, di mana mereka menjadi bingung bercampur rasa kebosanan dengan situasi yang makin memburuk ini. Sampai rasa kebosanan itu memicu si pecandu narkoboy untuk mencoba memakai perhiasan-perhiasan yang dipunya teman sekamarnya yang merupakan seorang atlet, namun si pecandu segera ketahuan sama si atlet yang menjadi kesal. Alhasil mereka menjadi ribut, sampai mereka tampar-tamparan, dan membuat si atlet menjadi sakit hati dengan ucapan jahat yang diutarakan si pecandu. Jadi si atlet mendekati si pecandu di kamar mandi, lalu menusuk lehernya dengan pembuka botol, dan akhirnya dia pun habis. Tindakan pembunuhan lainnya juga dilakukan Francis, di mana dia mendekati Lea yang lagi menggunakan wastafel, lalu menyetrumnya dengan listrik dari lampu, dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu, Pak Duffy berbicara dengan seorang pria yang bekerja sebagai desainer baju, tentang kecurigaan Pak Duffy terhadap Francis yang udah menghabisi Albe sebelumnya, oleh karena itu Pak Duffy mengajak si desainer untuk bekerja sama. Ini disetujui dia, tapi dia meminta porsi makanan untuk dia menjadi lebih banyak, yang kurang disetujui Pak Duffy dengan menganggap kalau itu gak adil. Begitu si desainer mendengar pasokan makanannya udah tiba, dia cepat-cepat mengambil pasokan itu sebanyak mungkin, namun dia segera dihentikan sama Pak Duffy dengan todongan pistol. Setelah Pak Duffy mengetahui si pecandu dan Lea yang udah habis hidupnya, dia menjadi terdiam sambil duduk di lantai, dilanjuti dengan kedatangan Francis yang pura-pura baru mengetahui kalau Lea udah habis hidupnya. Tapi Pak Duffy menduga kuat kalau Francis lah yang menghabisi Lea, dan orang-orang lainnya demi bisa mendapatkan hadiah duit banyak itu, jadi Pak Duffy menodongkan pistolnya, tapi Francis dengan beraninya menyuruh Pak Duffy untuk menembak. Alhasil Pak Duffy menjadi ragu untuk menembak, oleh karena itu Francis meminta untuk memberikan pistolnya, dan setelah dia terus-terusan memaksa, Pak Duffy pun menembak perutnya Francis.
Ini diketahui si atlet ketika dia mencoba untuk bekerja sama dengan si desainer. Namun karena dia sangat menginginkan semua porsi makanannya menjadi milik dia pun menolak ajakannya si atlet dengan mencekek lehernya. Ini kemudian diketahui Pak Duffy, di mana si desainer menjelaskan kalau dia ketakutan sama si atlet yang mau merebut makanannya, sementara Pak Duffy meminta si desainer untuk melepaskan terkamannya. Melihat si desainer yang semakin mencekek lehernya si atlet, Pak Duffy terpaksa headshot si desainer, dan akhirnya dia pun habis. Alhasil Pak Duffy merasa gak percaya dengan apa yang udah dia lakukan, dan tiba-tiba dia pun ditusuk sama Francis dengan serpihan tajam yang dia bawa, lalu Francis mengambil pistolnya, dan akhirnya si atlet pun habis. Tinggal tersisa Pak Duffy yang mau Francis habisi, di mana Pak Duffy memohon Francis untuk menghentikan tindakannya, tapi dia gak mau, dan akhirnya Pak Duffy pun habis. Ini membuat Francis merasa kalau dia udah berhasil memenangkan death game-nya, jadi dia meminta The Watcher untuk segera memberikan duit 70 miliaran rupiah itu, namun tiba-tiba Francis mendengar sesuatu di sebuah kamar mandi, menduga ada seseorang di sana. Jadi Francis mendekati kamar mandi itu, dan tiba-tiba keluar Lea dari kamar itu yang ternyata masih hidup dari sengatan listrik, sehingga terjadilah kepanikan yang dialami dia untuk kabur dari Francis yang udah berubah menjadi psikopat. Kaburnya Lea sampai balik ke aula utama, di mana dia melihat Francis yang udah menjadi sangat sinting, dan mencoba untuk menahan serangannya dengan serpihan tajam yang dia temukan di tempat air dari toilet. Begitu Francis mencoba untuk menerkam Lea, dia menjadi ketakutan duluan, yang membuat mereka berdua terjatuh dari lantai 2 sampai salto, dan akhirnya Francis pun yang mendapat benturan duluan di meja. Gak cuma itu, ternyata serpihan tajam yang dipegang Lea menusuk perutnya Francis, sehingga dia menghembuskan napas terakhirnya, dan akhirnya dia pun habis. Alhasil Lealah yang keluar jadi pemenangnya, di mana dia melihat pintu terdekat yang terbuka untuk dia, lalu melihat tas berisi duit 70 miliaran rupiah itu, dan akhirnya death game pun over. Tapi setelah Lea melewati sebuah lorong, ternyata dia tiba di rumah besar selanjutnya, di mana dia melihat beberapa penyintas lainnya yang keluar jadi pemenang sambil memegang tas berisi banyak duit juga. Film diakhiri dengan Lea yang menjadi ketakutan, berpikir kalau dia masih harus bersaing dengan para penyintas itu untuk bertahan hidup, dan akhirnya death game pun belum over. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.